Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, masa guru tika. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawallah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Shadaqallahul azim. Yang ulun hormati Bapak Kepala Desa atas nama pengundang dan sekeluarga beliau, yang mulia para alim ulama, para tokoh masyarakat kayu bawang lah. Kayu bawang apa kayu manis? Kayu bawang. Ya, kayu bawang. Yang ulun cintai para penggemar, yang ulun sayangi para hadirin, pencinta ceramah dalam kisah rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita panjatkan bersama rasa puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan rangkaian segala rahmatnya, nikmatnya, taufik serta inayahnya jualah di malam yang berbahagia ini, atau di muka tempat kenapa nenek rumah kantor di muka kantor napa PLN pos napa pos Pokimas. Di muka Pokimas ini Puskesmas kita kembali diberikannya sebuah nikmat pertemuan, disehatkan badan, dipanjangkan umur, sehingga ulun bisa lagi bersilaturahmi antara ulun yang datang dengan seluruh keluarga ulun yang hadir. Kemudian salawat serta salam kembali tercurah dan terlimpah atas junjungan kita Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di pertemuan pada malam hari ini ada kebaikan bagi kita semua, baik kepentingan dunia maupun keperluan akhirat nantinya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Hadirin pendengar, pencinta yang terhormat, dalam kesempatan ini izinkanlah ulun memberikan ceramah dalam kisah melalui pertemuan adanya rangkaian silaturahmi, menyambung ukhuwah Islamiyah, mempererat tali keluarga kita antara siapapun yang hadir. Jadi dengan satu tujuan, panitia mengundang ulun ialah memberikan ceramah dalam kisah. Betul? Betul? Oke lah kalau begitu. Jadi kalau seandainya ulun berikan ceramah pertama, untuk tujuannya apa? Kalau ulun berikan misalnya nasihat perkawinan dalam babak pertama, kadada nang kawin. Ulun berikan ceramah mengenai amal syariah, kadada pengumpulan dana. Ceramah ulun mengenai tentang keadaan Isra Mi'raj, belum bulannya.
ceramah ulun mengenai 1 Muharram lain zamannya, ceramah bulan Mulut kaliwat sudah. Jadi apa tujuan pertemuan? Biarpun ceramah melalui kisah, langsung kita mengangkat sejarah Timur Tengah di wilayah negara Irak. Kayak apa Pak? Penitiannya lontak Pak, hendak ceramah kepian langsung kisah aja. Keduanya, dasar keduanya, kisah tuh lewat ceramah, ceramah meliwati kisah. Makanya disebut humor dalam dakwah. Petik dalam kisah perjalanan yang baik, itu suatu contoh kehidupan kita. Buang yang buruk, bila kisah anggaplah humor bagi kita. Amin. Wah narana itu sama dengan dusta wara. Orang bila orang amin, amin juga. Hadirin yang terhormat, kalau pian bisa mengambil contoh dalam kisah, sama aja pian lawan ceramah. Seharian pian duduk di majelis talim, mendengari orang-orang ceramah, tapi pian kada masuk, tapi nya kada ngerti, sia-sia hukumnya. Biar pian tulak ke masjid beribadah, bulik sandal orang di eno. Biar melalui ceramah dalam dakwah seperti ulun, tapi ada masuknya pian pakai, itulah kebaikannya. Nah, jadi kita ambil suatu kisah ini yang pernah terangkat di wilayah negara Irak. Kalau kita mengambil contoh orang-orang Arab, ini satu negara tuh, satu Arab tuh lain pai keadaan contohnya. Arab Yaman misalnya, Arab Baghdad, Arab Mekah, Arab Madinah, Arab-Araban, lain terus tuh. Ada contohnya di Arab Irak ini, orangnya pai kalau melurut dalam sejarah rambutnya ikal beratan. Tuh Arab di Irak tuh. Lihat ya, di layar televisi kah, di surat kabar kah, bila orangnya Arab ikal rambutnya beratan. Ada kita Arab keturunan kita wilayah gambut ini kada ikal berataan. Tapi ada juga na ikal berataan. Tapi di bawah anaknya. Bibini lalaki rambut ikal berataan. Di tanah Arab di wilayah Irak, kalau ulun buka sejarah, pernah ada riwayat seorang anak yang hidup sebatang kara. Dalam kata-kata sebatang kara itu bahasa Indonesia, bahasa kita kampung, bahasa handel ini saurangan. Cakainya anak-anak tuh yatim piatu, karenanya sudah tua lalu disebut sebatang kara. Yang namanya yatim piatu tuh ngerti kita berataan, umanya mati bapaknya mampus, tuh yatim piatu. Bila umanya aja nang mati bapaknya hidupan tuh anak duyo. Iya lagi kira. Seorang laki-laki dalam keadaan miskin harta, miskin keluarga. Di mapana miskin harta, miskin keluarga. Jangankan kayak orang besian gedung rumah mewah, gubuk pun tiada. Sian delo. Miskin pulang harta, miskin keluarga. Artinya jangankan bakwitan ba umak ba bapak dan sanak sapupu kaja kadada lagi. Itu ngarannya miskin harta, miskin keluarga. Jenis kelamin laki-laki diberi nama awal dari orang tuanya ialah Muhammad Muslim. Islam berdahulu ngaran. Ada nih kada ngaran neraka berdahulu. Utuh jahanam ngaran. Dalam segi ngarannya kada baik kada baulah. Jadi ngaran ini kita hendaknya bagus-bagus diulah, karena ngaran itu bukan sekadar diketahui wilayah gembut. Ngaran ini bukan sekadar diketahui di bangku sekolah. Ngaran itu akan terpanggil nanti di alam mahsyar, ditulis di Lauh Mahfuz. Makanya galer itu kita jangan hakun disinggahi di dunia di galer orang. Ada yang galer yang untuk tadong hakun. Tuh tadong jurang belongak kapalono.
Di luh mapus ngaran Muhammad di dunia utuh tadong. Kaina malaikat Ajrail mau lupur cabut nyawa. Bujung orang namati. Jadi ngaran tuh nambujur aja nakon. Sesuai lawan ngaran Muhammad Muslim ini walaupun orangnya susah, miskin, tanpa keluarga, tapi dihormati dalam lingkungan. Namun keadaan muslim sebatang kara, ditambah Allah lagi satu ujian. Oh, jadi manusia ini banyak pak ujiannya. Muslim dalam keadaan cacat. Napa arti cacat? Anggota 7 nih kurang. Mata sebelah kiri buta, mata yang kanan picak. Sama matanya buta bin pijak. Makanya kita nih kadang-kadang dalam anggota 7 nih aja kada pandai sudah mensyukuri. Banyak sudah nak kada bisa mensyukuri. Padahal kita anggota 7 nih penting bersyukur kepada Allah. Coba satu aja kurang kita sulit dalam bekerja. Kita diberi Allah sudah mata 2, hendaknya bersyukur mata 2 diberi Allah dapat melihat. Gunakan mata di jalan kebaikan. Mata melihat kita, syukur apa tidak? Narana itu anak bijak gitu tuh. Coba mata kita kada melihat, kayak apa melihat film Ariel lawan Luna? Kita diberi Allah lagi telinga 2, dapat mendengar. Syukur apa tidak? Coba kalau telinga kita budak. Coba kalau telinga kita tuli. Kayak apa mendengar lagu Kiong Racun? Hah? Kemudian kita tangan bisa mengambil, tangan bisa menggambai, tangan bisa menggapai, tangan bisa melimbai. Syukur apa tidak? Coba kalau tangan kita lama, kayak apa kita? Nah, kayak apa? Diberi Allah lagi kita kekuatan kaki bisa melangkah, syukur apa tidak? Iya, atau berataan syukuri, coba melumpuh. Kayak apa nak ke perumahan? Kayak apa nak main bal? Kayak apa nak ke pasar? Kayak apa? Terakhir anggota 7 itu satu kenikmatan surga dunia diberi Tuhan masing-masing antar laki-laki dengan perempuan. Laki-laki dahulu. No. Woi kapalna. Menjemput area kah? Sudah bulan dololon bulik disangat apa ya? Dia taruh orang bapak pesawat nih ke landasan nih. Ya Allah juga kada habis suruh sabila sampai. Cakap panitia tuh munjuk duitnya kun bu makan ulun. Ini penting juga kita syukuri kepada Allah. No. Yang sudah diberikan Allah satu kenikmatan, gunakan sebaik-baiknya. Ini kada mantang-mantang. Kapan tetamu? Kapan 18? Kapan betuan? Salah menggunakan. Kejalan tul. No. Nah, sebasa kok. Bah. Iya nah barangnya nah. Gunakan sebaik-baiknya. Coba yang satu ini kurang. 14 buah pian baisian apansa. Kada ada harapan bibinian manaksir. Ampun pacang. Gunakan sebaik-baiknya. Ini nikmat tuh aja hanya ulun sambatakan. Bibinian juga diberi Allah satu itu ke surga dunia. Jangan kelihatan kamera. Nah. Lo kemaliat dari kamera.
syukur apa tidak? Nena apa lah kanak? Orang dengarkan namanan disyukuri dulu. Allah kanak. Biar rupa ikam dengan secantik Niki Ardila. Nini kadada. Pray. Ulun jujur palah bini ulun tuh kada baik, kada cuma no. Mambabam barangnya. Ulun sayangi ya. Oh. Kita lanjut melihat sejarah Muhammad Muslim. Mata yang buta Allah beri satu kenikmatan. Pak. Jadi mata nambuta ini jangan pian anggap buta segala-galanya, jangan. Karena orang picak tuh memang mata aja nambuta hatinya tuh tajam. Makanya Bu Ai mata hati ini lebih tajam daripada mata yang telanjang. Ulun beri contoh. Kalau mata yang telanjang ini batas dinding aja kada melihat lagi di sebelah. Coba kalau mata hati. Bini kita misalnya tulak tikawe. Bini kita digambut nih masih. Orangnya di Arab. 6 lapis cawat di Arab tetap kita melihat. Hon mata hati. No kami itu ada bahari orangnya mati Pak udah. Ngarannya Igul tuh lalakian gawian menyadap pai maulah gulahanau tuh. Picak orangnya. Kadang-kadang kita nambah mata nih kada melihat bawah hanau tuh belangan. Karena rambanya daun. Inya nampijak tahu hanau tuh belangan sanggup menyigai seorang mandak sigai. Picak orangnya. Naiki ke atas seorang. Membersih lengannya tuh seorang, menggual seorang, meretak lengannya tuh seorang, mana naik laangnya seorang, maulur laang tuh seorang, menjarang laang seorang, menggula seorang, bejual gulanya seorang, duitnya dibawanya babini seorang aja pulang. Picak aja orangnya mata. Nah, hendak linak kawalah tetap. Jadi apa satu keistimewaan diberi Tuhan ini Muhammad Muslim yang buta? Satu kelebihan diberi Allah khatam dalam membaca Al-Quranul Karim. Nah ini hebatnya orang picak. Orangnya bamata kada, cuma Quran dihafal. Kita nih kadang-kadang mata mancarunong, keduanya bismillah aja kada hafal. Oh Antono kami di Jakarta. Sambat di berapa hendak tahu. Luar biasa menjadi guru membaca Quran di wilayah Irak. Itu satu kelebihan tuh diberi Tuhan. Kita nih kadang-kadang menyadari aja, umay aku nih beli lewasan susah. Aku beli lewasan bau mak mengarunin diurang. Waya apakah aku nih sugih? Waya apa aku belaki na nyaman? Ya Allah ya Tuhanku. Ya Tuhanku ya Allah. Inya mau meminta ya Allah ya Allah. Jalan liuk bahira aja kada bebeso. Maulah kabul doa. Orang tuh bila hendak minta lawan Tuhan tuh ba istinja, ba udo, sembayang istihara kalau bisa apalagi tahajud. Nih bulik di hutan, ya Allah ya Tuhanku. Burit masih tahi di burit. Nyemau kabul. Satu kelebihan diberi Allah. Kita nih kadang-kadang menyadari aja, oh aku nih susah. Ada kelebihannya kita nih susah tuh. Dirupakah cantik, syukuri hal lagi dingin. Oh kadang-kadang rupa kada baik, cuma satria ib 6 di rumah. Syukuri juga diberi Tuhan tuh harta dalam kelebihan. Berta kada aku nih rupa kada baik, tapi burit kenal pada orang. Nah di burit tuh barang, syukuri juga. Begitulah riwayatnya Muhammad Muslim yang buta
tempat tinggal muslim di mana tempat-tempat ibadah. Nah, itu tanda orang beriman dah. Guringnya dilanggar. Kadang guring di masjid. Itu suatu tanda menunjukkan tuh orang tuh beriman. Ada nih kadang guring di terminal. Guring di gardu. Butul gajah di tangan. Terungkaplah sejarah Muhammad Muslim di waktu tidur guring di dalam masjid Irak. Muslim tuh nya guring kakada tatap bekicing mata, tatap tangan tuh nah behar mencari napakah, tak kacak lawan cangkir. Napa aja Muslim masa panas nya kada melihat di mau beratnya tak buat muha nginu. Napa nenek kupi katih kan nenek teh katuhaan nenek teh kainji kupi kainjiran teh selalu ketahuan dok. Umat dinginnya kupi wan daripada pembakalan menghormati ulun besokan maulah kupi malam menyorong. Muslim hendak guring ma'anu karuku. Pesandaran Muslim nyaman bantal di belakang baru kok. Di saat antara guring lawan bangun seakan-akan mimpilah bagi Muslim datang wanita yang bersangatan cantik luar biasa, memakai pakaian yang serba pas, artinya serba handap, rokno, singlet, serba handap, rambut handap, gulu handap, pun panjang angsa nere, maka anak kada ngerti. Sambil memberi salam suara yang begitu lembut, Assalamualaikum. Pada saranya bila orang tuh bunga suara lu bagus liati orangnya nang kada samparaka mana awak hirang kuringan pulang tuh suara bunyi ini pilit Assalamualaikum jurang Waalaikumsalam ya sesuai lon keadaan. Waalaikumsalam. Siapa kau? Seakan-akan mimpilah bagi bercanda bagi Muslim. Siapa kau? Lailatul Qibtiyah. Siapa? Lailatul Qibtiyah. Oh, Lailatul Qibtiyah. Iya sih. Apa maksudmu? Boleh kau duduk di sampingmu? Boleh dong. Duduk Qibtiyah perasaan Muslim. Mangga piti berait bahu lawan gulu. Mun pacul mati nere. Maka ada mengerti aja masih. Perasaan Muslim tu asabab pandir tu pang mimpi Qibtiyah. Apa maksud dan tujuan menemuiku ke sini? Muslim, kalau aku boleh jujur berkata di hadapanmu, aku sayang kamu. Wah, namanya bayi misan tak? Wow, iya. Bilang bayi misan ni anam tak orang sayangnya aja. Aku sayang kamu. Qibtiyah, apa kau tidak memandang aku dengan sebelah mata? Aku sudah kada bermata. Jar Qibtiyah Muslim,
Percayalah apa yang kulidahkan itulah yang turun dari hati kecilku. Ku jujur, datangkanlah besok dirimu ke pangkuan orang tuaku. Ku siap menjadikan kau sebagai suamiku. Muslim, izinkanlah aku mendekapmu. Jangan nanya. Perasaan muslim itu berdekapan, berpelukan, berukuan. Di saat berdekapan berpelukan mendadak mimpi hilang. Sadar muslim takajud. Astagfirullahaladzim. Wan bagusnya ucapan Mbak Iman kayak itu bila takajud. Ini bila takajud, balir. Mintu nih sambar. Nggak ada pacang jadi pahala tuh jadi kenyamanan wara. Astagfirullahaladzim. Kiptia cap tak aroko cup kamu tuh ada Kiptia, di mana kau Kiptia? Tuh nang ada turun di rumah masih takajud wara. Karampukan pulang sakonya. Nah mencari di mana kau Kiptia? Di mana kau Kiptia? Siap pulang tak ke banyu. Gara-gara tangan bahar. Kadada juga dicari timbullah kesadaran. Pusut moha bau pupur. Cium lengan bau parfum. Isyap ruku bakukus. Mimpi apa kenyataan? Mimpi apa kenyataan? Mimpi apa kenyataan? Mimpikah aku Kiptia ruku? Kada mau guring lagi bersandaraan muslim. Seakan-akan suara Kiptiah masih tergiang di lubang telinganya. Seakan-akan nampaklah wajah Kiptiah terlihat dalam mata hatinya. Kiptiah, ku jujur, di mana kau? Di mana kau? Di mana kau? Nah, bahar pulang cap tak standar. Nah musuh-musuh kau di mana Kipti? Waktu terus berjalan. 4:30 bangun kaum di rumah. Lihat jam parak pukul 5. Astagfirullah ya kaum. Di mana muslim nih bamalam kada di masjid sakuna? Kada ada dengar batarim. Allah, jadi ini kaum saurang nang kaum apa berharap muslim? Kada aja kaum pak warajin pak muslim tepang. Nang batahrim, nang azan imam, aku mah ada nang bersihnya aja kaum. Dasar kaum tuh hari Jumatnya tepang menanai duit lagi. Tuh jadi mini bojong tak kau ya orang kaina. Nung saurang balingkon subuh. Mandi koler aja kaum. Makanya gini hendak nakain tuh terus. Saurang aja kau masa dia kok udah belain aja guring. Jawab kakak lambuko. Usuruh kalahin bebulik pulang kakak lambuko. Udah keluar jawab kakak lambu cup. Masuk akan aja kaum. Kan kaum dia bungulnya. Cabur kaum kahandil mandi. Nawa itu waragin jakom iya dah. Yang penting biasa seikongan jangan keluar no bakal lumbunan pulang tulak ke masjid. Adakah muslimnya?
ada ke muslimnya dibuka masjid cakanya muslim mau ungut beruku lem kada mendengarkah jam dinding berbunyi menunjukkan sudah setengah 5 lewat mun panjang kada melihat kalimnya tanya kada melihat jadi kaum kada mendengarkah jam dinding makanya aring buyan kaum jam dinding itu belinya jam 5 sekali aja berbunyi teng masih ganal bawa kada mendengar kali jam dinding babunge tuh cak ika melihat pahar jarum jam toh kada ku mahar kata atas tiga jam muslim dia udah dibawa gini kata hahar parak da pokok 5 betah rem rundak kawa kaya yalah syariawan kah kada sakit gigi bukan napa nepe kah aing baca kaum nenek babungi jam 5 lim ai pang azan ulun kada cara kada kawa kayak ulun cuma 4 baca maah aja Allahu akbar aku lenang bang pacangan terpaksa aja masih kada siapa apa nenek Allahu akbar lakbar jalam Allah tabalik bajanak orang guring asa dinyinyakan kaum bang orang anak masih kita balik guring biasa selesai ajan besar sembahyang sunat baudo juga muslim sembahyang sunat selesai suruh ikamah pian haja mana palim depegah selesai ikamah kaum suruh imam kada mau pulang astagfirullah gering kalim napakah nepegah imbas sampai yang subuh gawe di kaum kita nginum ka warung jalim lah lun dendak nginum kita mencari nasi kuning lun dendak nasi kuning hendak berokok iya jangan makan kada muslim sampai mulai malam dan nginum kada berokok aja boleh kaum hampir jam 1 waktu zuhur sampai tolak pulang kaum masjid lihati muslim ada aja sakanya masih aja berukuk nah aja kaum mabuk ke cibungul nenek lem apa nih para pukul 1 udah azan lun dasar kada ya Allah ya Rasulullah aku lima kada mengerti lun ikam nih kada mengerti badan pian oh mah aja kaum punggungnya muslim ini oh cakap bahasa Arab itu melapau nih perang bang pulang kaum imbas sembahyang zuhur bisa pulang li kaum ikam 5 baik bapak dah jujur aku 5 sayang awan ikam nih sayang aja kak muslim di masjid Maharago ikam 5 bapak dah mudahan kau membantu betukan dah kaum bapak dah 5 bujur-bujur mun ulun bapak dah kira-kira pian bisa lah menyelesaikan persoalan munnya kada berat macam urusan tak polisi ini pembakar udah tahu lah bergerang ulun kayak hendak babini astagfirullahaladzim lambat bapak dah 5 namana nah rajin baju jagung bakar lain namana nah bapun saya di muka sini tuh kuliah orangnya bungulai masih lain namana sampai tiakan yang sesuai lawan muslim nambah anak 6 nambah lu 12 tahun adakah nambah lu area kada siapa ampunnya
Ayo Panglim, pian tahulah kai di wilayah kita nih nambangaran Nur Lailatul Qibtiyah. Astagfirullahalazim. Ikam dili mabuk kan apakah? Mun dihendaki ikam Nur Lailatul Qibtiyah kada lebih 5 laksana burung punggu merindukan bulan. Jauh bedanya antara ikam lawan inya. Sukar diperaratkan emas dengan loyang, benang dengan sutra, tak mungkin ditanam benih berbuah delima. Dia keluarga kaya, kita orang termiskin di dunia. Hamdan Atiti judulnya. Kada ulun yakin kada bapak. Pian tahulah kaya rahasia Tuhan nanti gitu. Apa gerang? Pertama rezeki. Tidak tahu siapapun itu Allah yang mengatur. Yang kedua jodoh. Kalau Tuhan sudah menghendaki, siapapun pasti tidak bisa mendapatkannya. Yang ketiga maut. Apapun pangkatnya, berapapun banyak kekayaannya, kalau sudah sampai ajalnya, kada tahu kita kaya. Tahulah pian kalau jodoh ulun sampai. Nah benar juga ya. Jadi ikam mun hendak banget lu Lailatul Qibtiyah itu adalah duitnya. Kadede apa? Nah bungulanya. Orang babini itu berduit bungulnya. Aku ya aja umay Allah atas sandaan pahumaan di pasar Selasa toh. Ikam ini nama piyak berduit kada ada. Qibtiyah nang sugih itu diramal pulang. Ikam tahulah nang mengisahkan. Qibtiyah to kada puluh lagi nah hendak ratusan sudah laki-laki nama datang. Mun ikam mah hendak saku mah lau tak banget pada lain saku. Nah aku mengisahkan. Kalau nang baharta jan nambah ninja ir-ir. Nambah ninja or-or. Nambah kijang kapsul, kijang budrik. Sidan timur, sidan barat. Sidan barat ya nambah tunjul tuh hidupi. Ada kan baisian sidan barat di sini. Sabarataan ditolaknya. Bubuhan bus ini kan ada kisah lagi. Bus rumput Fatimah. Suah bapara. Pre. Bus batu bara. Busnya aja pangbaranya orang. Ditolaknya juga. Mun ikam ini saku mau pang nah. Jadi ikam minda karas banget taparakan. Maksud ikam ini apa? Ulun disuruhnya kayak berdatang. Allahu Akbar. Kabila inya menyuruh berdatang malam tadi. Ya Allah, di mana ikam pertemuannya? Inya datang ke masjid nih. Maka masjid kok kunci. Jendela kok sundok. Jalan mananya masuk? Dalam mimpi. Bungulanya ya kawan. Mimpi itu setan. Mimpi itu setan. Kaum ini bakal main dua juga. Bila siang membica, malam beindro. Sampai aja kaum ke papan 18 itu juga. Mimpi itu setan ya. Tapi kayak bian bila hendak membuktikan. Coba cium lengan ulun. Ada mandi belum muslim. Pahur bau parfum. Astagfirullah. Itulah buktinya kami berdekapan malam tadi. Wow. Di masjid kita libaragable. Itulah dalam mimpi. Banyak. Mimpi hajurak setan. Terserah pian kai bila pian kada hakun mandatangakan ulun kada kecewa. Cuma ulun keluar dari Irak. Kemana ikam? Ulun membawa nasib kemanapun terserah ulun. Untuk apa aku tinggal kalau hanya hidup menderita di tempat ini? Imbaham ya kaum. Datangakan nyata ditolak orang. Kada didatangkan lari. Siapa di masjid nama ragu lagi. Ya kaum nambahi aku pikir kada karuan ini ya kaum. Yang mana tanaman belum tuntung ini. Orang mau pakai tapi ada. Ini pulang menambahi. Baik berokohan nah ya kaum.
diparaakan nyata ada keterima orang kada didatangkan lari muslim kayak ini halim lah mun aku bertawakal kam aku na berjanji diterima atau kada kam tetap jangan kemana-mana inggih ulun kada apa-apa masalah judul tutuhan manak no sadar si bunga nenek hadengi ha santak li kaum silawara santak bedulu tahu udah pecah-pecah buka dah sebelahan pacul capal tajak ke pinggang susu belahan mencongkring di pinggang ada nama lihat oh itu jurang kaum bakaris ya kelahi mau mendengar kaum capal mulai ya kaum gigi palsu pacul di kaum berdahulu buat ke kantung tahu pada pejang buka dah nah mai rumah jalan dua ini jalan timbuk ambil barokah aja ada sampai ke belakang rumah mikirakan kaum katok di dapur katok di luar katok di dapur katok di luar katok di dapur katok di luar katok di dapur babu katok di luar lo ada orang mau ngot berokok mikirakan katokan aja pulang kebetulan pas mamanya Kiptiah turun dari belakang rumah ada satu keperluan takajud melihat kaum mau ngot astagfirullah kenapa kaum pajang bebintaan wakaf kah lu kayak pajang sapra amal kada kenapa membagi suara kipaya kada juga kenapa aku ada sedikit keperluan ikam ini iyakah umamanya Nur Lailatul Kiptiah pas banget ini nah keluar di sini Kiptiah tuh najalin siana nah kamera nah